Halo, selamat siang adik-adik semua. Sudah jam setengah 11, artinya wajib belajar barengan dengan JTV 100% Jawa Timur di Sinau Nang Omah. Kali ini akan ditemani bersama dengan Kak Erina Koto, yang pasti tidak akan sendirian. Hari ini kita belajar apa ya? Bagaimana kalau kita belajar kimia? Kali ini untuk adik-adik yang kelas 10, kita akan belajar kimia bersama dengan Ibu Aulia Rohma di sini. Selamat siang. Siang, Bu. Ini adalah Ibu Aulia Rohma, Sarjana Pendidikan Guru MSI, Guru Kimia kelas 10 dari SMA Progresif Bumi Solawat Sidoarjo. Kita kenalan dulu. Ya, Ibu, hari ini kita akan belajar kimia. Kalau boleh tahu temanya apa ya? tentang hukum dasar kimia. Wow, hukum dasar kimia. Biasanya kalau ngomongin kimia nih suka nyerah duluan. Padahal kalau tadi saya baca-baca ternyata menyenangkan ya. Iya, mudah banget. Mudah banget. Kalau tadi katanya waktu off air katanya Bu Aulia seperti masak-masak Iya, resepnya. betul. Siap. Bener? Betul. Kita buktikan sekarang juga langsung saja hukum dasar kimia. Kita akan mempelajari apa saja kan nantinya? Kita cek ya Bu ya. Akan ada praktikumnya juga. Iya. Akan ada menghitungnya juga. Adik-adik jangan lupa siapkan untuk buku tulisnya supaya dicatat nanti untuk cara-cara mudahnya seperti apa ya. Sambil kita menunggu, yes. Ya. Hukum dasar kimia nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Boleh next? Oke. Ya. Yang pertama tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Yang kedua hukum perbandingan tetap atau Proust. 3 hukum kelipatan berganda Dalton. 4 hukum perbandingan volume gas atau hukum Gay-Lussac. Dan yang terakhir tentang hipotesis Avogadro. Akan ada 5 bagian nantinya ya. Kalau di sini kita melihat nama-nama ini adalah penemunya ya. Penemunya ya. Oke, next. Kita mulai dari hukum kekekalan massa. Ya. Ini adalah hukum kekekalan massa, penemunya adalah Antoine Laurent de Lavoisier, ilmuwan dari Perancis, di mana Lavoisier ini menyatakan bahwa massa tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan dalam suatu reaksi kimia. Dengan kata lain, massa sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Sama. Oke, kita buktikan ya. Ya. Next. Next. Nah, kita buktikan, kita lakukan percobaan sederhana. Wow, Kita harus punya gunakan timbangan. timbangan apa saja. Bisa timbangan digital atau timbangan rumah, yang di rumah ada apa aja. Kalau misalnya enggak punya timbangan, boleh pakai hanger. Hanger digantung, kemudian Biar pakai tahu wadah beratnya lembar. nanti. Iya, betul. Balon. Balon, Botol kemudian plastik. botol, boleh botol plastik, boleh botol kaca, pokoknya botol. Oke. Yang lehernya sempit ya. Kemudian tablet effervescent. Nah, ini Oke. biasanya beli di minimart atau di apotik yang mengandung vitamin C itu biasanya. Apapun ya, Iya, mereknya apapun. apapun. Yang biasanya kalau dimasukin air akan keluar busa-busa sodanya ya. Bisa juga pakai bahan lain, misalnya di rumah adanya sudah kue sama cuka, boleh juga dipakai. Oke. Misalnya tidak punya botol, ada plastik clip atau zipper bag, boleh juga dipakai. Oke, Jadi langsung adik-adik saja bebas. mungkin ya. Yang penting gasnya nanti tidak keluar, nih. Oh, jadi ini benar-benar harus tertutup rapi, agar gasnya tidak keluar Ya, supaya kita supaya tahu masanya ini sama atau sama tidak atau masanya. tidak, Oke, boleh kita langsung lakukan. Oke. Ibu, pas sekali di sini ada timbangan digital, botol kaca, botol plastik. Ya, ini kita on-kan dulu. Kita nolkan. Ini timbangan kue biasa, kemarin dipakai buat hari raya. Mungkin bisa dihadapkan sebelah sini ya, supaya terlihat ini untuk angkanya. Kita timbang dulu. Sejauh ini 11,7. Ya. Oh, Ini 117 gram. Ini saya bagi jadi 4 aja biar nggak banyak-banyak. Oke. Ini kita masukkan di dalam balon. Ke dalam balon. Kemudian ini kita isi air. Secukupnya saja. Secukupnya aja. Kemudian ini kita timbang semua. Totalnya Totalnya adalah 143 gram. 143 gram. Oke, dihafalin ya. Mungkin saya Tulis. akan catat 143 gram. Ya.
Nah, ini sekarang kita tutupkan balonnya di atas Air. botol. Jangan sampai tabletnya jatuh ke dalam. Oh, baik. Ditutup dulu. Jadi tabletnya masih Ya, di samping. pastikan ini sudah rapat, tertutup rapat, Mhm. biar gasnya nggak keluar. Setelah itu baru dimasukkan. Ya, baru dimasukkan. Baik. Nyangkut. Banyak sedikitnya tablet mempengaruhi tidak, Bu? Tidak, tidak. Oke, kita tunggu. Banyak sedikitnya air, dikira-kira nanti harus sama ya? Iya. Kita tunggu sampai balonnya berdiri. Wow. Menclek ini. Ada yang keluar ya gasnya ya? Enggak, Oh enggak? insya Allah enggak. Kita Oke. tunggu. Mm-mm. Wow. Lucu adik-adik, ini bisa dicoba di rumah nih, seru. Ya, Nah, Nah, ini- ditunggu sampai tabletnya benar-benar mencair semua. iya. Nah, sekarang kita timbang lagi berapa Beratnya masanya. adalah sama 143 gram. Ya, sama ya. Ini membuktikan Membuktikan. Nah, sekarang kalau kita misalnya lepaskan ini, kita Balonnya. buka dikit, ya kan? Mm-mm. Nah, ternyata masanya 141. berkurang. Itu dua. berarti menunjukkan bahwa gas pun punya massa. Oke. Ya. Oke. Jadi misalnya Mbak Erina mau masak air, Yes. kok airnya berkurang? Apakah tidak sesuai dengan hukum kekalahan massa? Nah, itu karena sebagian airnya menguap. Menguap. Ya, Benar makanya sekali. tidak sama seperti semula. Benar. Tapi kalau tadi untuk pembuktian hukumnya Lavoisier sendiri, Ya. kalau dari sebelum reaksi dan sesudah reaksi adalah sama, Ya, terbukti. Terbukti karena tadi sama-sama 143 gram. 43. Baik. Next. Oke, hukum kekekalan massa. Nanti kita akan bahas ya. Di sini ada Ya. contoh soal untuk adik-adik. Jangan lupa untuk alat tulisnya dipersiapkan. Kalau tadi percobaannya juga boleh dicatat. Nanti bisa dicobain di rumah. Jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kita di Sinau Nang Omah. Kembali lagi di Sinau Nang Oma. Kita masih membahas mengenai hukum kekekalan massa pelajaran kimia kelas 10 SMA bersama dengan Ibu Aulia di sini. Bu, kalau tadi sudah percobaan praktikum, kali ini kita beralih ke contoh soal. Ya, yang mana benar. contoh soal ini diambil dari ujian nasional SMA tahun 2008. Adik-adik, luar biasa. Kita baca ya untuk soalnya ya. Sebanyak 24 gram batu pualam direaksikan dengan 36 gram asam klorida dalam wadah tertutup. Menurut persamaan reaksinya adalah CaCO3 plus 2HCl menjadi Jadi CaCl2 plus H2O plus CO2. Ya. Massa senyawa hasil reaksi diperkirakan adalah. Iya. Bagaimana cara menghitungnya ini, Bu? ayo Mbak Erina coba. Tadi masa hukum kekalahan massa ya kan? Massa Yes. sebelum dan sesudah hasilnya sama. Di sini Tadi ada batu pualam 24 gram, gram. kemudian asam kloridanya 36 gram. Berarti Berarti ditambah. sebelum bereaksi berapa masanya? Sebelum bereaksi 60. 60 gram, 24 ditambah 36. Jadi setelah bereaksi Hasilnya sama hasilnya dengan pasti 60 sama gram. dengan 60 gram. Luar biasa. Luar biasa. Happy banget lah bisa jawab. Keren. Pokoknya kuncinya adalah sebelum bereaksi dan sesudah adalah Pasti sama. Iya. Itu kenapa hukum kekekalan Massa. massa. Oke, next. Kita akan beralih hukum perbandingan tetap. Nah, Proust ini Joseph Louis Proust, sama ya, dari Perancis. Proust menyatakan bahwa perbandingan massa unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu selalu sama meskipun berbeda sumber senyawanya. Oh. Jadi awalnya Proust itu menghitung persentase dari penyusun CuCO3, Oke. tembaga 2 karbonat. Nah, di sana dia melihat bahwa perbandingan CO dan Cu itu selalu sama.
walaupun sumbernya berbeda-beda. Nah, Baik. sekarang kita lihat yang dilakukan Pembuktiannya proses ya. yang lain ya. Next. Nah, Oke. ini kalau kita lihat ada air kran, air mineral, ada Air air hujan. Beda-beda ya selama sumbernya meskipun berbeda, selama mereka mengandung molekul H2O atau air, nah pasti unsurnya tadi tersusun atas H dan O. Nah, ini massa 2 unsur H sama dengan 2 gram. Dapat dari mana 2 gram? Adik-adik atau teman-teman bisa lihat di tabel periodik ya. Massa Kalau ini hafalan ya. enggak, ada di tabel, tinggal Iya, dibuka tinggal aja. dilihat aja. Tinggal dilihat aja, nggak usah dihafalkan. Biasanya ada yang hafal tuh. Enggak perlu dihafalkan. Oh, baik. Jadi karena massa satu atom H itu adalah 1 gram, jadi kalau 2 gram, kemudian massa satu unsur O itu adalah 16 gram, sehingga perbandingan massa H dan O adalah 1:8. Jadi semua H2O meskipun di dalam air kran, air mineral, air hujan, semuanya pasti 1:8. 1:8. Ya, Meski berbeda asal sumber jumlah airnya. atom H-nya 1 dan jumlah O-nya 8 kalinya. Baik, next. Nah, perbandingan massa karbon dan oksigen dalam senyawa karbon dioksida adalah 3:8. Massa karbon dioksida yang dihasilkan dari 12 gram karbon dan 24 gram oksigen adalah, Nah, kalau di sini Ya. karbonnya 3 gram, Ya. oksigennya 8 gram, Ya. karbon dioksidanya atau CO2-nya 11 gram. ya. Kalau karbonnya 12 gram, oksigennya 24 gram, karbon dioksidanya berapa gram? Ya. Nah, ini bisa kita lihat 11 gram ini kan nggak ada di soal. Tidak. Dapat dari mana 11 gram? Nah, tadi sudah kita mempelajari tentang hukum kekekalan massa. Jadi kalau bahannya 3 gram dan 8 gram, hasilnya nanti otomatis 11 gram. Karena ditambah. Karena ditambah sebelum dan sesudah reaksi harus sama. Baik. Ya. Tapi kalau Nah. kita di sini berarti ini tinggal ditambah? Nah, berarti kalau satu resep ya, kalau misalnya kita buat masakan 1 kali resep itu karbon C-nya 3 gram itu butuh O 8 gram. Oke. Ya, kalau karbonnya 3 gram, O-nya 8 gram. Nah, Berarti kalau ini 12? kalau ini misalnya kita buat jadi patokan 12 gram, berarti ini berapa Kali kalinya? 4. 4 kalinya ya, 4 kali resep. Nah, kalau 4 kali resep berarti oksigennya nanti butuh 8 kali 8 kali 4. 8 kali 4 berarti 32 gram. Ini Harusnya kurang berarti ya. 32 gram, tapi Iya, kurang. kurang, nggak boleh ya. Kan yang tersedia cuma 24 gram. Jadi kita tidak boleh menggunakan patokan yang karbon 3 gram ini 12 gram, tapi pakai yang 8 gram. 8 gram. Oh, baik. Lalu, Lalu coba Boleh di next. karena akan ada hitungannya. Iya. Nah, seperti ini ya. Jadi kita hitung dulu tadi kan 12 dibagi 3 supaya 4. dapat 4 tadi, 4 kali resep gitu kan. Mm. Kemudian massa O-nya 24 dibagi 8, 3 kali resep. Kurang. Nah, kurang. Tadi perbandingannya harusnya kan 3 Tiga. banding 8, tapi kita dapatnya 4 sama 3. Berarti massa oksigennya ini lebih kecil dari massa karbon yang seharusnya. Tadi kan sudah kita lihat. Benar, Nah, tidak sesuai tidak dengan hukum perbandingan tetap pros, maka akan terdapat unsur yang tersisa. Nah, siapakah yang tersisa? Maka kita ambil aja angka yang paling kecil. Dari 4 sama 3 ini yang paling kecil yang mana? 3. Yang 3, berarti dia jadi pengalinya nanti. Baik. Gunakan nilai perbandingan massa unsur yang terkecil sebagai pengali, yaitu perbandingan massa oksigen. Ini semua contoh kasus akan seperti itu Iya, ya? betul. Pilih yang paling kecil. Paling kecil. Ya, ini Baik. sama kalau di rumah bikin donat. Nah, kan misalnya kalau beli tepung kan nggak mungkin 200 gram itu nggak mungkin kan, biasanya Yes. 1 kilo. Jadi pasti ada bahan-bahan yang tersisa. Yes. Tapi kalau kita maksa tanpa perbandingan pasti kuenya jadi bantat, ya kan, Mbak? Ya, Ya, benar. jadi Karena tadi sama kalau kayak ini ini. menggunakan yang itu kebesaran, tapi Ah. jadi kita pilih yang paling kecil Paling perbandingannya. kecil, ya. Untuk bereaksi diperlukan massa C 3 kali 3 3 gram pada karena akhirnya pengalinya tadi 3 ya kan? ya. Yes. 9 gram. 9 gram. Berarti 3 dikali 8 juga. 8, iya. Gram. 24 gram. Karena kita mau bikin 3 kali resep jadinya. Kalau Yes. 4 kali oksigennya kurang. Mhm. Sehingga kita dapatkan massa unsur yang tersisa atau yang tidak bereaksi adalah karbon, yaitu 12 gram tadi awalnya, kemudian yang bereaksi 9 9. gram, sehingga dapatnya 3 3 gram. Nah, massa CO2 yang terbentuk itu 9 gram dari massa C ditambah massa O 24 gram. Tinggal Atau ditambah. cara cepatnya ini 11 gramnya tinggal dikalikan 3. Oh. Kan karena pengalinya sama.
Berarti sebenarnya tidak perlu satu-satu, kita melihat Iya. ini di sini perbandingan yang paling kecil adalah 3, kita tinggal kalikan saja. Iya, betul. 11 gram. Baik, kita akan coba ke contoh selanjutnya ya. Iya. Hukum perbandingan tetap. Ya, Next. coba. Nah, ini ujian nasional kimia tahun 2017. Ya. Bila unsur belerang dibakar dengan oksigen akan diperoleh senyawa belerang dioksida. Hasil percobaannya adalah sebagai berikut. Kita lihat di sini belerang pada percobaan pertama 32 gram dan oksigennya 32 gram. Total belerang dioksidanya adalah 64 gram. Benar. Cocok ya, karena Ditambah. tadi massa sebelum dan sesudah reaksi sama, 32 tambah 32 64. Kemudian untuk percobaan kedua, belerangnya 64 gram, oksigennya 66 gram. Jadi massa sebelum reaksi ada 64 tambah 66 130 gram. Tetapi belerang dioksida yang terbentuk Tidak 128 gram tidak sama. Berarti ini menunjukkan bahwa salah satu di antara belerang dan oksigen ada yang tersisa. Baik. Hanya saja di soal ini tidak disebutkan siapa yang tersisa. Yang ketiga juga sama, 8 tambah 10 18. Tapi yang terbentuk adalah 16 gram. Harusnya 18. Harusnya 18. Berarti ada yang tersisa. Dan di soal ini juga tidak disebutkan berapa sih perbandingan untuk membuat belerang dioksida itu, ya kan? Ya. Kita nggak tahu, jadi kita nggak tahu berapa kali resepnya. Nah, gimana caranya? Kita ambil yang sesuai dengan hukum kekekalan massa. Yang nomor satu berarti. Yang nomor satu biar ketahuan berapa perbandingannya. Nah, kalau kita lihat 32 sama 32 ini perbandingannya adalah 1 banding 1 ya, 1 banding 1. 32 sama 32 dibagi 1 banding 1, sehingga kalau misalnya S-nya Belerang S itu adalah 16 gram, maka berarti massa O yang unsur diperlukan adalah 16 gram. 16 gram juga karena sama perbandingan S dan O-nya. Baik. Ya. Wah, mudah sekali ya. Iya. Next. Apakah? Wah, kali ini hukum kelipatan berganda. Kita sudah beralih ya. Dan ini penemunya adalah John penemu Dalton. asal Inggris, John Dalton. Ya, kita tahu Dalton itu adalah penemu teori atom. Dalton berkutat dengan gas-gas gitu, sehingga ini kesimpulan dari Dalton selanjutnya selain teori atom yang sangat terkenal itu, dia mengatakan ketika dua unsur membentuk lebih dari satu jenis senyawa, di mana massa salah satu unsur sama, maka unsur lainnya itu akan memiliki perbandingan massa berupa bilangan bulat dan sederhana. Maksudnya bagaimana? Next. Ini kalau melihat dari nah seperti ini Tadi contohnya. Dalton mengatakan ketika ada dua unsur, ini kan dua unsur N dan O, membentuk senyawa lebih dari satu jenis. Ini ada NO2. NO, ada NO2, ada dua jenis ini ya. Tapi sebenarnya banyak sih NO itu, ada N2O, ada N2O4 dan seterusnya. Tapi saya ambil cuma dua. Nah, jika massa salah satu atom ini dibuat sama ya, dibuat tetap seperti ini, massa N-nya 14 gram, dapat dari mana? Dari tabel periodik ya. Nih, massanya dibuat sama. Ini saya buat 1 gram misalnya. Saya buat 1 gram. Maka perbandingan massa yang lainnya adalah bulat dan sederhana. Ini dapat dari mana 1,14? Jadi kalau misalnya ini 14 gram dibagi 14, berarti yang bawahnya pun harus dibagi 16 karena 14. perbandingan senilai kayak menyederhanakan pecahan itu. Yes. 14 bagi 14 1, 16 bagi 14 Atas bawah harus sama ya, dibagi yang sama ya, harus dibagi yang sama. Boleh dibagi, boleh dikali. Yang penting buat mereka jadi sama ya. Kemudian ini 14 dibagi 14, 32 bagi 14 hasilnya 2,28. Jadi kalau kita hitung 1,14 banding 2,28, hasilnya adalah 1 banding 2. Jadi ini contoh soal yang lainnya ya. Sederhana. Ya, nanti kita akan bahas lagi di segmen selanjutnya. Jangan kemana-mana adik-adik, tetaplah bersama kita di Sinau Nang Omah. Adik-adik, gimana? Masih semangat ya belajarnya ya? Untuk adik-adik mungkin ada yang masih bingung, ingin bertanya, kita buka pertanyaan melalui WhatsApp. Jadi untuk adik-adik boleh diambil handphonenya, boleh ketik pertanyaannya dan kirim ke nomor WhatsApp 0882 1729 0523 seperti yang
pampang di layar kaca adik-adik semuanya, boleh di-save dulu ya, Sinau Nang Omah JTV Rek ya. Setelah itu boleh ketikkan untuk pertanyaannya. Kita kembali lagi nih membahas ya bersama dengan Ibu Aulia. Kalau tadi sudah kita dijelaskan, kali ini kita masuk ke contoh soal. Boleh kita langsung lihat ke layar, masih dengan hukum kelipatan berganda. Nah, ini adalah soal nasional, ujian nasional kimia tahun 2017. Ya. Unsur karbon dan unsur oksigen dapat membentuk dua macam senyawa. Persentase massa unsur-unsur penyusun senyawa 1 dan 2 adalah sebagai berikut. Ya. Jadi ini ada yang ditanyain adalah perbandingan massa O dalam senyawa 1 dan 2 sesuai dengan hukum Dalton. Berarti yang O-nya ini ya, perbandingannya berapa? Sehingga masanya C harus dibuat sama. Boleh saya ke papan tulis? Boleh, silahkan Ya. Ibu. Jadi yang C ini ada antara 40 dan 25. Unsur C-nya unsur O ya. Unsur C dan Ini unsur O. berapa? 40 dan 25. 40, 25. Untuk O-nya 60 dan 75. 60 dan 75. Ini persen. Jadi boleh gram, boleh persen ya, sama saja. Baik. Nah, karena yang ditanyakan adalah perbandingan unsur O, yang ditanyakan adalah perbandingan unsur O. Maka ini kita buat sama. Tadi Dalton bilang kalau massa salah satu unsur dibuat tetap, dibuat sama, tetap itu artinya sama, maka perbandingan unsur yang lainnya adalah berupa bilangan bulat dan sederhana. 40% sama 25%. Ini kita samakan angkanya. Jadi berapa? Boleh dibagi, boleh dikali ya. Yang penting sama. Kalau misalnya kita mau bagi nih, Bagi 5. kita jadiin 5 ya, karena ini bisa dibagi 5. Jadi kalau ini kita jadiin 5, kita buat jadi 5, berarti 40 jadi 5 ini dibagi berapa? 6. Bagi 8 ya. 8, maaf. Ya. Ya. 40 bagi 8. Berarti 60-nya ini harus dibagi 8 juga. Oh, baik. 60 bagi 8 itu 15/2 ya. Ya. Sama-sama dibagi 4, 8 bagi 4 2, 60 bagi 4 15. 15/2. Oke, biar seperti itu. Kemudian ini 25%. Kita jadiin 5% juga. Nah, ini kan sudah sama nih. Loh, harus sama ya. 25 supaya jadi 5 kita 5. bagi dengan 5. Maka unsur O-nya pun harus kita bagi 5. 75 dibagi 5 adalah 15. Nah, sekarang kita punya perbandingan baru, sehingga perbandingan unsur O adalah 15/2 dibanding 15/1 ya, benar. Nah, ini supaya sederhana ya kan? Saya catat boleh ya? Boleh. Nah, berarti setengah 1 ya. Setengah sama 1 berarti 1/1. perbandingannya adalah 1 banding 2. 2. Benar. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan juga bahwa senyawa 1 adalah CO dan senyawa 2 adalah CO2 karena O-nya ada 2. Ya, seperti itu. Berarti jawabannya adalah A, 1 banding 2. Wah, 1 banding 2. Ya. mudah sekali ya sebenarnya. Ya, Next. mudah. Ini hukum kelipatan berganda. Kali ini kita beralih ke hukum perbandingan volume gas. Ya, volume gas. Joseph Gay-Lussac ini dari Prancis. Beliau tertarik dengan gas juga sama. Jadi awalnya ingin beliau membuat balon udara, kemudian ingin menghitung berapa jumlah oksigen yang ada di sampel udara. Baik. Jadi dia ingin menghitung di udara itu ada berapa sih oksigennya, nah gitu. Nah, bagaimana caranya Gay-Lussac itu ingin menghilangkan volume oksigen dengan mereaksikannya dengan hidrogen hingga terbentuk air, uap air. Nah, hasilnya adalah dia menemukan pada suhu dan tekanan yang sama volume gas-gas yang bereaksi dan volume gas hasil reaksi itu berbanding sebagai bulat dan sederhana. Bisa next, Mbak? Next. Hasilnya adalah reaksi berbanding sebagai bilangan bulat dan sederhana. Iya, betul. Jadi Gay-Lussac pada saat itu belum ditemukan unsur ya, jadi dia hanya bilang
2H gitu, 2 volume hidrogen berarti H gitu, 2 liter H, atau 1 volume oksigen dan 1 liter O. 2 volume air, uap air, HO gitu kan. Karena pada saat Gay-Lussac ini sejaman dengan Dalton. Pada saat itu Dalton belum mengenal H2O, jadi masih H dan O. Nah, Masih pertama masih kalinya pertama ya. kali. Jadi karena Dalton mengatakan hanya senyawa yang bisa bercampur kan, tidak ada unsur yang bisa dikombinasikan seperti itu, sehingga teorinya Gay-Lussac ini bertentangan dengan teori atomnya Dalton, sehingga ini diabaikan. Gay-Lussac pun tidak bisa menjelaskan pada saat itu kenapa hasil eksperimennya berbeda dengan punya Dalton. Oh baik, tapi masuk ya ke Iya. dalam ilmu kimia. Ya, Gay-Lussac menentukan jumlah oksigen dalam sampel udara. Ia mereaksikan gas oksigen dengan hidrogen agar terbentuk air. Ia Iya. menemukan bahwa dibutuhkan 2 volume hidrogen untuk menghasilkan 1 volume oksigen. ya betul. Nah, sehingga jadi dia tidak hanya mereaksikan hidrogen, oksigen, dan air sehingga dia punya hukum seperti apa, dia sudah melakukan percobaan banyak hal. Jadi seperti membuat amonia, dia menggunakan nitrogen dan hidrogen, jadinya amonia. Nah, itu perbandingannya sama ternyata seperti itu. Baik, Tapi dia belum bisa menjelaskan. Nah, siapa yang bisa menjelaskan ternyata adalah ada penerusnya nih ada ya. penerusnya ya. Next. Nah, Nah, ini yaitu hipotesis adalah dari Avogadro. Jadi Avogadro ini Asal Itali? asal Italia, lahirnya di Turin ya. Oh. Bukan Turin Malang ya. Saya kira di Malang. Turin di Italia, di Turin, di kota Turin. Nah, si Avogadro ini dia juga mereplikasi percobaannya si Gay-Lussac. Dia juga menemukan bahwa 2 liter gas hidrogen itu bereaksi dengan 1 liter gas oksigen, tetapi hanya terbentuk 2 liter uap air. Kenapa seperti itu? Jadi kenapa ada penurunan volume? Jadi kan harusnya 2 tambah 1 itu 3. Ya, Tapi ini dapatnya 2. Berarti ada yang turun. Berarti ada yang turun volumenya. Maka pertama kali Avogadro menyanggah yang dikatakan oleh Dalton. Jadi Dalton awalnya kan cuma H dan O begitu kan, hanya atom, hanya unsur-unsur dan senyawa adanya, tapi tidak ada molekul unsur. Jadi kan kita sudah mengenal ada molekul senyawa, ada molekul unsur. Kalau molekul senyawa itu atom-atom yang berbeda jenis. Tapi kalau molekul unsur itu adalah gabungan antara atom-atom yang sejenis. Jadi punya H2. H2 berarti atom H dan atom H. Ya. Atom O2 berarti O dan O. Nah, itu pada saat inilah Avogadro mencetuskan atau penemu molekul unsur. Jadi awalnya si Dalton hanya molekul senyawa, tapi dikembangkan sama Avogadro menjadi molekul unsur. Jadi dalam reaksi ini awalnya 3 partikel bergabung, 2 molekul hidrogen dan 1 molekul oksigen, di akhir terbentuk 2 partikel air. Iya, jadi dengan ini berarti kan jumlahnya kalau kita lihat ini hanya ada 4. Atom hanya ada 4. Di kanan hanya juga ada 4. Jadi ini hasil penemuan dari Avogadro bahwa volumenya turun itu karena jumlah partikelnya pun ada yang turun, jadi 2/3 semula. Kan 3 jadi 2, jadi turun 3/2 semula. Baik, next. Luar biasa ini ya. Untuk adik-adik kalau suka baca sejarahnya pasti senang banget nih. Nah, keluarlah. Jadi ini melanjutkan apa kata Gay-Lussac ya, bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, gas-gas yang memiliki volume yang sama pasti memiliki jumlah molekul yang sama pula. Baik, next. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pada akhirnya Avogadro menjadi ilmuwan pertama yang menyadari bahwa unsur-unsur dapat berada sebagai molekul dan bukan sebagai atom individual ya. Menyanggah perkataan Dalton tadi. Next. Wow. Nah, ini contoh soalnya? Ya, contoh soalnya. Jadi berikut persamaan reaksi pembakaran sempurna gas propana. Gas propananya T3H8. Ini ada di LPG biasanya. Oh, propana dan butana ada di LPG-nya. T3H8. Baik, plus dibakar. Jadi kalau dibakar bereaksi dengan O2 menjadi
3CO2 plus 4H2O. Pada suhu dan tekanan yang sama, sebanyak 20 liter gas propana dibakar untuk menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air. Berapa liter gas karbon dioksida yang dihasilkan? Gimana adik-adik? Menghitung dulu sambil kita jelasin ya. Next. Sudah terakhir. Oke, ini nanti kita akan hitung bersama-sama. Ya, kita hitung ya. Iya. Jadi untuk adik-adik sebentar, kita ingin mengingatkan untuk adik-adik kalau punya pertanyaan mungkin ya tentang penjelasan kita di hari ini. Kita tadi membahas mengenai hukum dasar kimia ya. Silahkan tulis pertanyaannya WA kita, WhatsApp kita ke nomor 0882 1729 0523. Pengen tahu cara menghitungnya seperti apa? Mungkin adik-adik hitung dulu nih di rumah. Nanti mungkin bisa dicocokin dengan jawaban dari Ibu Aulia. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sinau Nang Omah. Gimana adik-adik? Udah ketemu jawabannya? Ayo, mungkin ada yang udah ngitung-ngitung, mudah-mudahan benar, kita cocokin ya. Kita akan lihat lagi untuk soalnya. Coba Ibu Aulia, bagaimanakah cara menghitungnya dengan benar dan jawabannya? Boleh kita tuliskan langsung ke layar Jadi papan ya? hukum Avogadro ini ada cara tanya ya. Jadi soalnya terus ada bunyi pada suhu dan tekanan yang sama. Jadi kata kuncinya itu. Kemudian bentuknya harus gas semua. Jadi kalau misalnya solid tidak bisa dipakai. Jadi karena memang judulnya adalah perbandingan volume gas. Jadi sekarang kita coba hitung. C3H8 5O2 3CO2 plus 4H2O. Nah, tadi ini angka yang ini berarti ada satu molekul ya, ada satu partikel C3H8. Kemudian ini ada 5 partikel O2. Ada 3 partikel CO2 dan ada 4 partikel H2O. Jadi kalau kita lihat perbandingannya ini 1 banding 5 banding 3 banding 4. Nah, tadi awalnya propananya di sana dikatakan 20 liter. Nah, yang ditanyakan adalah CO2. Misalnya nih kalau 20 liter berarti kalau 3 berapa? Kali gitu 20. Kali 3 kali 20. Jadi 60. hasilnya adalah 3 kali 20 liter sama dengan 60 liter. Sudah gitu aja, gampang banget. Kita nggak perlu ngitung semuanya ya ternyata. Nah, jadi karena kita sudah mengetahui ya bahwa angka ini adalah koefisien reaksi. Jadi hukum Avogadro itu juga bisa dikatakan bahwa perbandingan volume gas itu sama dengan perbandingan jumlah partikel. Nah, karena jumlah partikel itu sama seperti koefisien, ini kan koefisien reaksi ya, maka sama dengan perbandingan koefisien reaksi. Baik. Jadi kalau misalnya ada soal nggak tahu koefisiennya berapa, nah itu bisa kita cari dengan melihat perbandingan volume gasnya. Baik. Mungkin kita bisa coba nih untuk soal selanjutnya. Ya Ibu ya. Saya tulis di sini ya. Ya. Sini saya bantu untuk hapuskan Ibu. Ya, Oke, mungkin bisa tulis di sebelah sini untuk soal yang baru. Bener nggak adik-adik tadi ini jawabannya? Bener ya? Wow, ini ada yang sudah bertanya juga sambil Bu Aulia membuat soal yang baru. Senyawa hidrokarbon berikut pada saat dibakar sempurna dapat menghasilkan gas karbon dioksida dan uap air dengan volume yang sama adalah... Wah, ini bagaimana nih Bu? Saya Ihsan, pelajar SMA dari Menanggal, Surabaya. Iya. Senyawa hidrogen. Ini kayaknya ngambil soal dari buku lain ini ya. Adiknya ini ya, nggak tahu lagi latihan menjawab. Kalau menurut Ibu? Dengan volume yang sama. Berarti, nah kita misalkan dulu ya. Baik.
Baik, Iya. kita akan jawab. Nih kalau adik-adik di rumah nih Bu, karena kan mayoritas sekolahnya online, akhirnya lebih sering belajar sendiri di rumah. Betul. Kadang-kadang kalau mau bertanya suka bingung, pas sekali ada program Sinau Nang Omah. Jadi pas banget kalau punya pertanyaan seputar kimia, boleh langsung dicatatkan melalui via WhatsApp di 0882 1729 0523. Nggak usah malu-malu ya. Misalnya senyawa hidrokarbonnya kita misalkan CXHY, karena kita nggak tahu ya, hidrokarbon kan berarti karbon dan hidrogen. Boleh Ditampilkan. ditampilkan untuk pertanyaannya tadi. Untuk pertanyaan melalui WhatsApp boleh ditampilkan. Nah, Ya, dapat menghasilkan karbon dioksida. Nah, kalau dibakar kita tulis reaksinya. Kalau dibakar itu berarti bereaksi dengan oksigen dengan O2 menjadi CO2 plus H2O. Kalau volume yang dikatakan CO2, karbon dioksida, CO2 dan uap air adalah volumenya sama, berarti kita misalkan ini perbandingan koefisiennya 1 ya. Karena volumenya sama, berarti perbandingan antara CO2 dan H2O itu adalah 1:1. Sehingga berarti ini C-nya ada 1, H2-nya ada 1. Berarti nanti kalau ini 1, O-nya berapa ini? O 1 sama 2 ya? ya. 3 ya. Berarti ini 3/2. Kalau kita kalikan berarti 2. Kita kalikan 2 semua. Ya, kita kalikan 2 semua. 2 CXHY plus 3O2 menjadi CO2 plus H2O. Sehingga rumusnya adalah C2 ya kan, H4. Ya. Ada nggak? Ini untuk isobutana, pentena, siklopentena, butuna atau pentadiena. Sebentar. Kita cek, sepertinya ada yang kelewatan ya Bu ya. Iya. CO2. Untuk adik-adik juga mungkin boleh bantu hitung. Kalau tahu jawabannya langsung jawab melalui WhatsApp. Tunggu. Kalau misalnya ini CH2, kita cari yang rumus empirisnya CH2. Kita lihat isobutana itu rumusnya adalah CH3 CH3 1 2 3 4, berarti ini 1 2 3 4 C4 hanya 6 9 10 C4 H10. Kalau kita lihat perbandingannya adalah berapa? 2 banding 5. Nggak cocok ya, ini kan 1:2. 2, benar. Terus kita Kalau lihat pentena itu C-nya 5, CH3 CH2 ya, 1 2 3 seperti ini. 2. Oh ya, berarti 1 2 3 4 5, C-nya 5 hanya 3 5 5 7 8 10. 10. Ini 1 Banding 2. Sama. 1:2. Berarti jawabannya adalah pentena. Yeay, sudah terjawab Adik Iksan. Adik-adik mungkin udah lebih dulu nih kasih tahu ya, jawabannya adalah pentena. Baik, yeay, akhirnya. Kalau punya pertanyaan lagi adik-adik silahkan langsung melalui WhatsApp ya. Silahkan, harus tentang pelajaran kimia. Ini untuk adik-adik kelas 10 SMA ya. Langsung kirimnya ke 0882 1729 0523. Ibu, nanti kita akan
memiliki soal lagi ya. Iya, ya. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Untuk adik-adik jangan lupa, karena ini segmen terakhir, jadi pastikan sudah, kalau misalnya ada kesulitan, punya pertanyaan, langsung kirim via WhatsApp. Jangan kemana-mana, kita tunggu di Sinau Nang Omah. Halo adik-adik, ini ternyata udah tiba-tiba 1 jam, hampir 1 jam kita belajar kimia di hari ini melalui program JTV Re Sinau Nang Omah. Untuk adik-adik biasanya kalau waktu belajarnya udah mau habis tuh biasanya semangat. Karena habis gini, wah bisa main, bisa makan, bisa nonton TV. Dan kalau semangat gini, biasanya artinya adik-adik akan semangat untuk bisa menyelesaikan soal yang akan diberikan oleh Ibu Aulia. Di sini ada soal ya Bu ya, kita langsung beralih ke papan tulis. Di sini ada 100 liter gas oksida nitrogen bereaksi dengan 50 liter gas oksigen membentuk 50 liter gas N2O4. Apa rumus gas oksida nitrogen tersebut? Ayo adik-adik tahu jawabannya? Sambil ngitung boleh langsung, kalau ketemu jawabannya kasih kita jawabannya melalui nomor WhatsApp di 0882 172 90523. Bagaimana nih Bu caranya kita mengetahuinya? Kan ini oksida nitrogen, kita nggak tahu senyawanya apa. Nah, kita misalkan aja NXOY. Kemudian dia bereaksi dengan gas oksigen, maka dia akan membentuk gas N2O4. Nah, kita punya massa yang volume yang diketahui ini gas semua ya. Oh ya, soalnya kurang ini. Harus pada suhu dan tekanan yang sama ya, karena hukum Avogadro itu syaratnya adalah pada tekanan dan suhu yang sama ya. Baik, ini masih mengenai tema rumusnya, ada tema pertanyaannya adalah mengenai Avogadro tadi ya, hukum Avogadro. Jadi misalnya ini NXOY-nya tadi 100 liter, tadi udah diketahui. Kemudian O2-nya 50 liter dan membentuk ini 50 liter gas N2O4. Nah, gas apakah ini? Nah, kita tadi berarti kan kita harus tahu ini berapa jumlah partikel O2, berapa jumlah partikel N2O4 dan jumlah partikel NXOY-nya. Tadi Avogadro mengatakan bahwa perbandingan volume gas itu sama dengan perbandingan jumlah partikel. Nah, ini kita cari perbandingannya dulu. Berapa ini? Kita bagi 50 semua, kita dapatkan 2, 1, 1. Berarti jumlah partikel di sini adalah 2 NXOY ditambah O2 menjadi N2O4. Nah, tadi kan jumlah unsur di kiri harus sama dengan di kanan. Di kiri itu N-nya adalah 2X. 2X dan O-nya adalah 2Y plus 2. Ya kan? Ini ada O-nya ada 2. Kemudian ini O-nya 2 kali Y. Sedangkan di sebelah kanan ini N-nya ada 2, O-nya ada 4. Nah, karena jumlah di kiri harus sama dengan jumlah di kanan, berarti ini berapa dong X-nya? Kita hitung 2X sama dengan 2. Berarti X-nya sama dengan 1. Sedangkan O-nya 2Y plus 2 sama dengan 4. Berarti 2Y sama dengan 4 dikurangi 2. 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Sehingga gas yang dimaksud adalah, ya kan, kita dapat X sama Y-nya sama-sama 1. Sehingga NXOY adalah NO. Gas NO. Seperti itu. Wow. Adik-adik, mudah-mudahan penjelasan dari Ibu Aulia ini banyak membawa inspirasi untuk adik-adik belajar di rumah ya. Ternyata sebenarnya tidak susah. Tidak susah. Memang harus teliti ya Ibu ya? Iya, teliti. Jadi kalau untuk adik-adik ada beberapa yang memang yang harus dihafal, tapi kalau sering sekali berlatih untuk mengerjakan soal, nantinya akan hafal. Tidak ada yang dihafalkan, ini cuma tadi aja ya, harus paham bahwa jumlah partikel perbandingannya itu sama dengan
perbandingan volumenya. Jadi kalau kita review yang tadi, pertama hukum Lavoisier itu Lavoisier. massa sebelum dan sudah sesudah reaksi selalu sama ya, hukum Setelah itu? bekalan massa. Yang kedua hukum Proust bahwa perbandingan massa unsur penyusun senyawa itu akan selalu sama walaupun sumbernya berbeda. Baik. Dan yang ketiga tadi hukum Dalton. Dalton. Jika ada dua unsur bisa membentuk lebih dari satu jenis senyawa, kemudian massa salah satu unsur itu dibuat sama atau tetap, maka perbandingan massa unsur lainnya adalah berupa bilangan bulat dan sederhana. Setelah itu ada Gay-Lussac. Tadi Gay-Lussac mengatakan bahwa pada suhu dan tekanan yang sama, maka perbandingan volume gas-gas yang bereaksi adalah sama. Dan diteruskan oleh hukum Avogadro diperbaiki kembali bahwa pada suhu dan tekanan sama perbandingan volume gas yang bereaksi itu sama dengan perbandingan jumlah partikel, dan karena jumlah partikel itu sama dengan koefisien, jadi kita bisa dapatkan koefisien dari reaksi ini. Baik. Gitu, Mbak. Kalau kita lihat di sini kita memahami dulu makna-maknanya ya. Iya. Dari perbedaan dari hukum-hukum kimia ini, akhirnya dalam menghitung juga nanti kita akan menemukan rumus-rumus Iya. yang sederhana dan Betul, mudah betul untuk kita sekali. bisa menemukan Iya. jawabannya. Yang paling penting adalah pahami pertanyaannya. Iya, nah, betul. kadang-kadang suka lupa nih Iya, ya. iya. Ngitungnya kebanyakan ternyata tadi Ibu Iya. menunjukkan hitungan-hitungan yang simpel karena kita langsung melihat fokus dengan pertanyaannya. Pertanyaannya, iya, Baik. betul. Kalau Ibu Aulia ada pesan khusus untuk adik-adik di rumah Iya. yang mungkin baru tahu kalau ternyata kimia itu menyenangkan loh. Iya, betul. Jadi ini hukum dasar ini akan kalian pakai seterusnya anak-anak mulai kelas 11, kelas 12, semua perhitungan akan berdasarkan perbandingan massa ya, perbandingan massa dari baik dari Gay-Lussac, Lavoisier, Avogadro, dan Dalton dan semuanya. Makanya namanya hukum dasar kimia. Karena dari dasarnya ini Dari nanti kita dasar. akan naik ke Bisa next expert level nanti ya. berikutnya. Iya, betul. Benar. Nanti akan semakin expert kalau adik-adik mau berlatih soal di rumah. Jangan lupa sempatkan waktu untuk belajar di rumah walaupun memang akan ada sekolah online. Betul. Ya. Mudah-mudahan cepat sekolah tatap muka nanti Iya. insya Allah akan diadakan secepatnya. Walaupun tidak semua murid bisa untuk Iya. hadir, jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan dimanapun berada adik-adik ya. Jangan keluar rumah kalau nggak seberapa penting ya. Ibu Aulia terima kasih banyak. Iya, Salam sama-sama. untuk adik-adik dan juga tim guru Di dari SMA Progresif Bumi Solawat Sidoarjo. Iya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi di kelas-kelas selanjutnya, Iya, kelas terima kimia kasih. juga Iya. ya. Ibu sehat-sehat terus. Amin. Terima kasih, Terima saya kasih, banyak Mbak Edina. sekali loh dapat informasi hari ini termasuk juga adik-adik di rumah ya. Iya. Oke, kalau gitu adik-adik selamat siang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.